Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun Bangun Sukowati. Shalom, selamat pagi mitra Buana dan pendengar radio mitra Buana yang berbahagia. Selamat bertemu kembali dengan saya, Pendeta Gideon Muji Slamet, dalam acara Mimbar Agama Kristen. Namun sebelum kita bersama-sama membaca, merenungkan dan belajar akan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita awali dalam doa supaya kita minta Roh Kudus yang bekerja dan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Segala pujian, syukur dan hormat kami panjatkan kepadamu Bapa. Untuk pagi yang indah ini kami datang, kami menaikkan syukur kami atas hidup yang Tuhan beri buat kami sampai hari ini. Kami ada sebagaimana adanya bukan karena gagah dan kuat kami, tapi semata-mata anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk berkat-berkat yang Tuhan beri buat kami hari lepas hari sampai hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk yang sudah Tuhan kerjakan, yang sedang Tuhan kerjakan, dan yang Tuhan persiapkan untuk kami kerjakan. Karena semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan buat kami. Terima kasih Bapa. Kami akan membaca, merenungkan dan belajar kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus saja, sumber hikmat, akan memberikan pengertian kepada kami, untuk kami mampu menangkap pesan-pesan Tuhan. Dan Roh Kudus juga yang memampukan kami untuk kami menghidupi kebenaran firman-Mu dalam hidup kami hari lepas hari, sehingga kami semakin hari semakin dewasa di dalam Tuhan. Menjelang kedatangan yang kedua kali, kami semakin siap. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah, kami sambut untuk mendengar di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Syukuran doa kami naikkan kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Pendengar radio Buana Asri yang berbahagia, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari dua surat atau dua kitab. Yang pertama terambil dari kitab Kolose pasal yang ketiga, mulai ayat yang kelima sampai ayat yang ke-10. Nanti yang kedua disambung 1 Petrus pasal 1. Demikian surat Kolose pasal yang ketiga, ayat yang kelima sampai 10. Tema di atas adalah manusia baru. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Disambung dalam 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. 1 Petrus pasal pertama, ayat 13 sampai ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu
yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab Aku kudus. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan yang terambil dari dua kitab, baik Kolose ataupun dalam 1 Petrus, dengan tema firman Tuhan pada pagi hari ini, pentingnya hidup kudus. Kudus di sini bukan berarti suci tanpa noda atau tanpa kesalahan, tapi kudus ini artinya dipisahkan atau dikhususkan, dibedakan dengan yang lain. Yang lain ini artinya orang-orang di luar atau orang-orang yang tidak kenal dengan Yesus Kristus. Pentingnya hidup kudus. Yang pertama, hidup kudus itu sangat penting dalam kehidupan anak-anak Tuhan, karena kalau kita hidup kudus, maka yang pertama kita menghargai pengorbanan Yesus Kristus di atas Golgota. Yesus berkorban di atas Golgota itu bukan main-main, bukan sembrono, tetapi sungguh-sungguh didasari kesadaran dan pengertian serta ketakutan yang luar biasa. Saat Yesus di Taman Getsemani sebelum ditangkap, Yesus berdoa 3 kali bersama-sama dengan murid-muridnya, dan 3 kali berdoa itu doanya sama. Bapa, jikalau mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Artinya, kalau mungkin, jangan sampai Yesus itu mengalami penderitaan, disiksa dan disalibkan mati di sana. Tetapi 3 kali Yesus berdoa, doa yang sama, keputusan akhirnya Yesus harus tetap berjalan ke Golgota. Karena tidak ada korban yang dapat menyatukan manusia yang berdosa dengan Allah. Tidak ada korban yang dapat mempertemukan manusia dengan Allah pencipta alam semesta ini. Korban keselamatan dalam imamat atau perjanjian lama, korban penghapus dosa lewat binatang, domba ataupun sapi, itu tetap tidak bisa mempertemukan manusia yang berdosa dengan Allah. Buktinya, saat manusia atau bangsa Israel yang berdosa dan membawa kurban penghapus dosa atau penghapus salah atau kurban keselamatan, bait Allah, tirai itu tetap utuh. Bait Allah itu ada 3 bagian, yaitu ruang pelataran, itu untuk orang-orang luar Israel, dan ruang kudus itu untuk orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi, dan ruang Maha Kudus atau ruang utama itu adalah tempatnya di mana bait Allah, di mana tabut perjanjian Allah ditaruh. Dan tabut perjanjian Allah ini adalah lambang kehadiran Allah, atau Allah hadir di tengah-tengah umatnya. Antara ruang Maha Kudus dan ruang kudus itu ada tirai atau penyekat, di mana bangsa Israel sekalipun, orang-orang Yahudi, bahkan imam sekalipun tidak boleh sembarangan masuk ruang Maha Kudus. Kalau masuk ruang Maha Kudus dengan sembarangan,
maka akan mengalami kematian. Tetapi saat Yesus mati di atas Golgota, maka tirai yang menyekat ruang Maha Kudus dan ruang kudus itu robek dari atas ke bawah. Itu membuktikan sekali lagi bahwa tidak ada lagi penyekat antara ruang Maha Kudus di mana tabut perjanjian Allah ada, dan ruang kudus atau umat Israel atau orang Yahudi bisa bertemu dengan Allah sekaligus. Jadi tidak ada korban yang dapat mempertemukan antara orang yang berdosa dengan Allah pencipta alam semesta ini, kecuali korban Yesus Kristus. Itu sebabnya sekali lagi kita yang telah diselamatkan, diberi anugerah keselamatan lewat pengorbanan Yesus Kristus, kita perlu menjaga kekudusan ini, kekudusan hidup ini. Kalau kita sekali lagi hidup sembrono, maka sama saja kita tidak bisa menghargai pengorbanan Yesus Kristus yang telah selesai di atas Golgota. Surat Roma pasal 12 ayat yang kedua, janganlah hendaknya kamu serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi sekali lagi kita harus berbeda dengan orang-orang dunia ini. Yang kedua, kalau kita hidup kudus di hadapan Allah, maka dunia akan tahu bahwa kita adalah anak-anak Allah. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-7, kita adalah garam dunia dan terang dunia. Kita perlu berbeda dengan dunia ini, dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, supaya dunia tahu bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan. Sehingga dimanapun kita ada, dimanapun kita hadir, di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga, kita harus menjadi berkat, karena kita adalah garam dunia dan terang dunia. Kalau kita masih sama dengan orang-orang dunia ini, cara hidup kita, pola pikir kita masih sama dengan orang-orang dunia ini, bagaimana nama Tuhan itu dipuji dan dimuliakan? Justru sebaliknya, nama Tuhan itu akan dihujat, dan tidak ada seorang pun yang akan tertarik akan kekristenan. Mari kita menjadi berkat dengan cara hidup yang berbeda dengan orang-orang dunia ini. Mari kehadiran kita membawa damai, bukan membawa perselisihan, bukan membawa pertengkaran, tetapi membawa damai, sehingga dunia ini dipenuhi dengan kedamaian, dipenuhi dengan sukacita, dipenuhi dengan semangat, dipenuhi dengan persatuan dan kesatuan. Injil Yohanes berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan, tetapi aku datang supaya memberikan kamu hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Itulah tujuan Kristus datang ke dunia ini, supaya dunia ini penuh dengan damai. Iblis datang hanya membawa kerusakan. Iblis datang hanya untuk mencuri damai sejahtera, mencuri keselamatan, dan menggantikan dengan kehancuran. Hidup kita harus sama seperti Kristus. Kehadiran kita dimanapun ada harus menjadi berkat, membawa damai sukacita, jangan membawa perselisihan atau pertengkaran.
Yang ketiga, pentingnya hidup kudus. Kita akan bisa masuk Kanaan surgawi. Di dalam kekristenan ada doktrin bahwa keselamatan bisa hilang. Di dalam firman Tuhan itu ada dua Injil. Injil keselamatan yang pertama, dan yang kedua adalah Injil kerajaan Allah. Bapak Ibu pendengar Radio Banasi yang berbahagia, pada saat bangsa Israel keluar dari Mesir ke Kanaan, itu jumlahnya kurang lebih ada 2 juta orang. Tetapi yang masuk Kanaan yang dijanjikan itu hanya ada 2 orang. Yang generasi yang keluar dari Mesir yang masuk Kanaan itu hanya 2 orang, yaitu Yosua dan Kaleb. Selebihnya mati. Sedangkan yang masuk Kanaan selain Kaleb dan Yosua itu generasi yang lahir selama dalam perjalanan dari Mesir ke Kanaan selama 40 tahun. Kita juga sering mendengar khotbah atau firman Tuhan, sering baca firman Tuhan, 10 gadis, yang 5 bodoh, yang 5 bijaksana. 10 gadis ini sama-sama menyambut kedatangan mempelai laki-laki. 5 yang bodoh ini tidak mempersiapkan diri dengan baik. Sedangkan 5 yang bijaksana itu mempersiapkan diri dengan baik. 10 gadis ini sama-sama menunggu kedatangan mempelai laki-laki, tetapi mempelai laki-laki itu tidak tahu jam berapa akan datang. Pada akhirnya tengah malam pelita 5 gadis yang bodoh ini padam, dan 5 gadis yang bodoh ini tidak membawa minyak, sehingga 5 gadis yang bodoh ini bertanya, minta kepada 5 gadis yang bijaksana, berikan aku minyak karena pelitaku padam. Sedangkan mempelai laki-laki belum datang. Jawab 5 gadis yang bijaksana, ya ini untuk persiapan aku sendiri, kamu cari di luar, beli di sana. Akhirnya 5 gadis yang bodoh ini pergi membeli minyak untuk pelita supaya pelitanya bisa nyala lagi. Di tengah-tengah 5 gadis yang bodoh sedang pergi mencari minyak inilah mempelai laki-laki datang. Dan 5 gadis yang bijaksana ini pelitanya tidak padam karena membawa minyak untuk suatu saat nanti pelitanya padam akan diisi dengan cepat. Saat mempelai laki-laki datang, masuklah ke pesta perjamuan. 5 gadis yang bijaksana ini masuk. Namun setelah 5 gadis bijaksana masuk, pintu ditutup. Dan datanglah 5 gadis yang mencari minyak untuk pelitanya yang padam tadi, dan mengetok pintu dan tidak dibukakan. 5 gadis yang bodoh ini adalah sama-sama menanti mempelai laki-laki, namun bodoh karena sembrono, tidak mempersiapkan diri dengan baik.
anugerah keselamatan ini hanya cuma-cuma pemberian Allah. Manusia tidak bisa mengusahakan, tidak bisa mendapatkan keselamatan di luar Yesus. Tetapi anugerah ini jangan kita hidup sembrono di dalam kekristenan. Kita jangan sama dengan orang dunia ini. Kita harus beda. Janganlah kamu serupa dengan dunia, tapi berubah oleh pembaharuan budimu. Perbuatan baik tidak menyelamatkan, tetapi perbuatan baik itu membuktikan bahwa kita adalah umat pilihan Allah, bahwa kita dikuduskan, dibedakan dengan orang dunia ini. Perbuatan baik itu membuktikan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang taat, anak-anak kerajaan Allah. Firman Tuhan di tempat yang lain juga dikatakan waktu pengangkatan, kalau ada 2 orang di ladang, yang satu diangkat, yang satu ditinggal. Mereka menanti pengangkatan di waktu yang sama, di tempat yang sama. Tetapi yang membedakan, satu diangkat, satu tidak, karena ketidaktaatan, karena hidup sembrono. Sekali lagi, keselamatan bisa hilang. Itu sebabnya kita perlunya hidup kudus di hadapan Tuhan. Sehingga kalau kita hidup kudus di hadapan Tuhan, yang pertama kita menghargai pengorbanan Yesus di atas Golgota. Karena hanya lewat pengorbanan Yesus di atas Golgota, kita bisa bertemu dengan Allah pencipta alam semesta ini. Kita bisa berjumpa dengan Allah pencipta alam semesta ini. Tirai yang menyekat ruang Maha Kudus dan Orang Kudus sudah dirusak atau dirobek oleh pengorbanan Yesus atas Golgota. Tidak ada kurban yang lain yang dapat mempertemukan kita dengan Allah pencipta alam semesta kecuali pengorbanan Yesus di atas Golgota. Pengorbanan Yesus bukan sembrono, bukan guyon, tetapi sungguh-sungguh. Bahkan Yesus sendiri takut menghadapi peristiwa penyaliban itu, sehingga 3 kali berdoa dengan doa yang sama. Tetapi karena manusia tidak bisa mendapatkan keselamatan di luar Yesus, jalan satu-satunya Yesus harus menjadi korban di atas Golgota. Kalau kita hidup kudus, yang pertama kita bisa menghargai pengorbanan Yesus di atas Golgota. Keselamatan ini hanya anugerah, cuma-cuma diberikan. Murah tetapi bukan barang murahan. Kita harus menjaga kekudusan hidup ini. Jangan sampai kita kehilangan keselamatan. Karena Paulus pun, rasul besar, banyak mengarang, banyak menulis Alkitab di paketan luar biasa. Paulus pun berkata, dia ingin memegang teguh keselamatan ini. Jangan sampai setelah memberitakan Injil keselamatan, jangan sampai Paulus sendiri kehilangan keselamatan. Itu sebabnya Rasul Paulus merasa belum mendapatkan keselamatan, sehingga mengejar terus keselamatan dengan cara, sekali lagi, menjaga kekudusan hidup ini. Yang kedua, kalau kita hidup kudus di hadapan Tuhan, maka dunia akan melihat bahwa kita adalah anak-anak Allah. Yesus mengajarkan kasih, mengajarkan pengampunan. Kita sebagai pengikut Yesus harus melakukan itu. Karena sekali lagi, tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik, atau pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Tidak mungkin. Maka dunia akan melihat bahwa kita adalah anak-anak Allah kalau kita berbeda dengan dunia ini, kalau kita taat
kepada Injil Kerajaan Allah, kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, hidup benar di hadapan masyarakat, maka dunia akan melihat bahwa kita adalah anak-anak Allah. Saat kejadian Sampit, Madura, dan Dayak terjadi perang, banyak orang Madura yang kembali ke Madura, meninggalkan Kalimantan. Dan di tengah-tengah pelarian atau pulang kampung di Madura, mereka hidup menderita karena mereka sudah terbiasa lahir dan besar di Kalimantan, harus pulang ke Madura, tidak ada tempat. Saat itu yang pertama kali memberikan bantuan, baik obat-obatan, bahan makanan, pakaian, adalah orang-orang Kristen yang ada di Jakarta. Sehingga tercetus kata-kata yang dari orang Madura sendiri. Begini kata-katanya: ternyata orang Kristen itu tidak sama dengan yang didengar dari pemimpin agama mereka. Ternyata orang Kristen itu, orang kafir itu baik. Karena di saat orang-orang Madura itu membutuhkan pertolongan, yang pertama kali memberikan bantuan itu adalah orang-orang Kristen. Mari kita menjalani hidup ini dengan kasih, dengan pengampunan, dengan tidak ada dendam, sehingga dunia tahu bahwa kita adalah umat Allah dan dari pohon yang baik. Kehadiran kita harus menjadi berkat, membawa damai dan sejahtera. Dan yang ketiga, dengan hidup kudus di hadapan Allah, maka kita bisa masuk bukan Kanaan yang sedang diperebutkan Israel dan Hamas atau Palestina, tetapi kita akan masuk Kanaan surgawi yang penuh dengan susu dan madu, yang tidak ada ratap tangis dan kertak gigi. Saya mengajak untuk kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan sampai kehilangan keselamatan. Kalau kita hidup sembrono, kita hidup sama dengan dunia ini, maka percuma kita menjadi anak Tuhan. Percuma kita pergi ke gereja, percuma kita menyembah Tuhan kalau kita tidak hidup kudus di hadapan Tuhan. Kalau kita hidup sembrono di hadapan Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, yang telah datang ke dunia mencari kami yang berdosa, sekalipun kita ditolak, dihina, disiksa, bahkan disalibkan dan mati di atas Golgota, tapi Engkau menjadi hamba yang setia sampai kepada kesudahannya, karena Engkau menginginkan tidak ada seorang pun yang binasa. Engkau menginginkan semua orang kembali ke surga. Kami bersyukur kalau Engkau telah memilih kami dari tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Engkau, dari tengah-tengah masyarakat, dari tengah-tengah keluarga yang tidak mengenal Engkau. Engkau telah memilih kami dan menjadikan kami umat pilihan Tuhan, imamat yang rajani. Kami mohon Roh Kudus memampukan kami untuk kami hidup kudus di hadapan Tuhan, memampukan kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman, memampukan kami untuk kami mengasihi bukan membenci, memampukan kami untuk kami mengampuni bukan membalas dendam, untuk memampukan kami menjadi saksimu yang baik, menjadi garam dan terang dunia ini, sehingga nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua pendengar Radio Buana Asri yang berbahagia. Berkati sawah ladang, berkati ternaknya, berkati usahanya, berkati buah kandungannya, berkati masa depannya, dan berkati keluar masuk rumah, keluar masuk kota, berkati kesehatannya. Terima kasih Bapak. Sekali lagi kami berdoa, bersyukur kepada Bapa di surga, di dalam satu nama, nama yang ajaib, Yesus Kristus, Juru Selamat kami.
kami berdoa. Amin. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun Bangun Sukowati.